wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arofiki dari Prodi Statistika dengan NIM 0541 78749. Kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Akan membuat file baru ini LIFO Java. Di sini kita akan mendeklarasi untuk menyimpan bilang kita akan coba run ya. Run Java. Oke, dan outputnya sudah sesuai ekspektasi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep LIFO itu sendiri ya. Konsep LIFO ini berarti elemen yang terakhir dimasukkan push ini akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan pop. Seperti tumpukan piring yang telah diletakkan paling atas ada piring yang akan pertama kali diambil. Pada contoh di sini adalah angka 80 yang terakhir kita push ya, yang terakhir kita masukkan, sehingga ia akan menjadi yang pertama kita pop atau kita ambil. Analisis kompleksitas waktu ini analisis kompleksitas waktu. Pertama, push 0 1. Karena elemen hanya ditambahkan di ujung atas tag, biasanya operasi array atau linked list yang tidak memerlukan pergeseran. Pop 0 1. Elemen diambil dari ujung yang sama tanpa perlu penelusuran. Kemudian pick 0 1 hanya melihat elemen teratas. Kompleksitas bersifat konstan karena tidak bergantung pada jumlah elemen yang sudah ada. Kemudian pada soal nomor 2 ya,
Kita diminta untuk membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out. Menggunakan minimal 8 data integer. Kemudian tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, kita akan membuat file baru. Akan kita coba run command of truth run Java. Wah, nah ini dia hasil run Java yang kita buatkan. Kita lihat proses PNQ atau memasukkan data. Ini lihat antriannya 100 sampai 800 sampai ke antrian ke 800 itu 800 pengunjung. Nah, kemudian setelah proses DQ, setelah proses DQ adalah data yang terakhir dimasukkan. Nah, saya akan menjelaskan konsep dari FIFO ini ya, first in first out. Berarti ini artinya elemen yang pertama kali kita masukkan atau NQ akan menjadi yang pertama keluar atau DQ. Mirip antrian kasir, orang yang datang lebih dulu kan dilayani terlebih dahulu. Pada contoh 100, pada contoh angka 100 adalah yang pertama kali masuk, sehingga ia akan yang pertama kali dikeluarkan saat DQ. Analisis kompleksitas waktu ya, NQ dengan operasi menambah elemen di belakang antrian baik pada linked list maupun array sikular. EQ pool, elemen ini diambil dari depan antrian tanpa perlu pergeseran elemen lain. Pada linked list tinggal memindahkan pointer head saja. Kemudian kompleksitas operasi dasar Q yang konstan. Kemudian pada soal nomor 3, kita diminta membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Kemudian tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan
kita jelaskan secara singkat cara kerja algoritma dari quicksort ini. Ya, pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu quicksort ya. Algoritma quicksort ini adalah algoritma yang mengurutkan berbaris, divide, dan conquer. Langkah-langkahnya dimulai dari pemilihan pivot, biasanya elemen terakhir, pertama atau acak. Pada kode yang akan saya buat, pivot adalah elemen terakhir. Kemudian yang selanjutnya partisi. Membuat partisi ya. Susunan ulang array sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di kiri dan yang lebih besar berada di kanan. Hasil partisi menempatkan pivot pada posisi akhir yang tepat. Dan yang terakhir, saya melakukan hal yang sama pada subarray kiri dan kanan secara rekursif. Proses ini berlanjut hingga subarray hanya memiliki satu elemen atau kosong, yang berarti array telah terbentuk. Akan kita mulai programnya. Ini kita hapus dulu. Kita akan membuat file baru.
Lah kita akan coba run programnya ya. Moment of truth. Ron Joko. Works guys. Tidak ada trouble. Nah ini adalah outputnya ya. Ini ada data yang belum diurutkan ya. Ini masih macak banget ya ini. Video 45. Nah kemudian setelah kita menggunakan quick sort ini ya, adalah quick sort ini ya mau pengurutan cepat lah gitu. Penyortiran apa ya, pemilihan cepat. Nah, ini adalah data yang setelah diurutkan, diurut ya, jadi 12, 21 sampai 89 sudah saya jelaskan. Nah kompleksitas waktu dari metode quick sort ini, kasus terbaik dan cocok untuk kasus terbaik dan rata-rata n on log n, karena setiap partisi membagi array menjadi dua bagian yang hampir sama besarnya. Namun pada kasus terburuk yang mana ada pangkatnya ya, terjadi jika pivot yang dipilih selalu elemen terkecil atau terbesar. Nah, pada array yang sudah terurut menghasilkan pembagian yang tidak seimbang. Pemilihan pivot secara acak bisa mengurangi kemungkinan kasus terburuk ini. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Pasti masih banyak kekurangan dan saya masih belajar lagi. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.